Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syargono dengan NIM 131421062 dari kelas 4D. Baik, saya akan memaparkan materi tentang peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, fungsi pemerintah terhadap warganya. Negara sebagai negara politik. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Selanjutnya, sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. 2. Sifat monopoli. Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 3. Sifat mencakup semua atau all-encompassing. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Yang pertama, memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh, diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut, tidak memerlukan wilayah lautan. 2. Memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perusahaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintah tidak akan berjalan. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan. 4. Pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara nyata. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Selanjutnya, tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Fungsi ini menetapkan negara sebagai stabilitator. Negara harus melaksanakan penertiban demi mencapai tujuan bersama dan mencegah kericuhan dalam masyarakat. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara baru. Negara harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan berbagai cara, termasuk mengelola sumber daya yang ada. 3. Pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga keutuhan negara dari serangan pihak luar. Untuk menjalankan fungsi ini, negara harus dilengkapi dengan alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi ini sangat dibutuhkan suatu negara dan seluruh rakyatnya. Penegakan keadilan dijalankan oleh badan-badan peradilan. A. Negara sebagai negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dengan demikian, dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan berbelakas, serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut, sulit disebut sebagai negara hukum. B. Negara sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesepakatan.
distribusi kekayaan yang setara dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, peran selaku stabilitator. Sebagai stabilitator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil dan mantap. 2. Peran selaku inovator. Kemampuan sebagai inovator pembangunan adalah inovator pembangunan harus berkemampuan menerjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasa yang sederhana serta mengunggah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan. 3. Peran selaku modernisator. Modernisator berasal dari kata modern. Jika diartikan dalam kata sifat, maka modern adalah suatu hal yang sifatnya terbaru, sesuatu yang mutakhir sementara. Arti modern sebagai kata benda adalah suatu cara dalam berpikir atau bersikap atau bertindak sesuai dengan atau selaras dengan tuntutan zaman. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa peran pemerintah sebagai modernisator di sini adalah bertugas untuk mengiring masyarakat ke arah kehidupan modern. Keempat, peran selaku pelopor. Pelopor adalah seseorang yang merupakan salah satu yang pertama dan memasuki daerah tertentu sehingga ia harus menemukan jalan tanpa memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain. Kata pelopor juga dapat kita artikan sebagai suatu subjek yang pertama kali melakukan perubahan atau gerakan dari pengertian tersebut. Sekian, itulah presentasi dari saya mengenai peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.